Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Walan Channel. Nah, di video kali ini aku akan sharing tentang pengalaman lucu saat aku operasi kista endometriosis. Nah, yang seperti teman-teman tahu ya, aku sudah 3 kali melakukan operasi ya. Nah, di tiga momen aku operasi ini tuh terdapat beberapa momen yang menurut aku itu lucu, yang menurut aku itu ngakak dan mungkin di luar nurul kayak gitu ya. Nah, jadi ya teman-teman, di video sebelumnya kan aku sudah pernah sharing nih ya tentang pengalaman buruk pasca operasi. Nah, di video ini aku mau cerita pengalaman aku waktu operasi itu lucunya. Nah, ini kebanyakan nih yang aku alamin itu setelah operasi ya, pasca operasi. Nah, di sini aku ada 3 pengalaman yang menurut aku itu lucu banget. Ya sebenarnya itu banyak ya, yang namanya kita sedang di rumah sakit pasti kita tuh menemukan pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang lucu, yang sedih, yang bosen, yang ya macem-macem gitu kan. Nah, jadi pengalaman konyol yang pertama itu terjadi saat aku operasi yang pertama teman-teman, yaitu operasi kista secara laparotomi. Teman-teman tahu kan kalau operasi aku tuh kenapa laparotomi? Karena tidak hanya kista tapi ada juga usus buntunya. Nah, kisah konyolnya gitu ya, cerita konyolnya, cerita lucunya yaitu ya susternya itu tuh lupa buat motong selang teman-teman. Nah, saat sudah dipotong ternyata selangnya kependekan. Nah, kira-kira selang apa ya? Jadi kalau teman-teman tahu gitu ya, aku kasih tahu gitu ya. Jadi kalau kita operasi laparotomi gitu ya, apalagi kasusnya aku kan ada 2 penyakit yang harus diambil gitu kan. Nah, itu kan laparotomi kan dia kayak sesar tapi secara vertikal gitu loh teman-teman, dari atas pusar melingkari pusar sampai turun ke bawah. Nah, di sisi sebelah kanan ya, perut sebelah kanan itu dilubangin kecil, dipasang selang teman-teman ya. Fungsinya selang itu untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam, entah itu darah, entah itu nanah dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, itu selangnya tuh lumayan panjang dan nanti ujungnya tuh ada kayak kantong buat wadah cairannya itu teman. Nah, jadi ya perawat yang bagian tanggung jawab perawat aku itu diminta buat memotong selangnya ya, tapi tuh nggak tahu ya dia lupa apa emang nggak tahu. Kayaknya sih setahu aku emang perawatnya ini tuh masih baru ya, tadi emang perawat baru atau orang yang masih magang di sana kayak gitu ya. Jadi udah siap mau pulang nih teman-teman ya, kita udah beres, udah bawa-bawa barang gitu kan. Nah, kan selangnya itu kan aku pegang ya, jadi kan aku naik kursi roda didorong, terus selang dan juga kantongnya aku panggu gitu kan. Nah, sama perawat yang ada di resepsionis tuh ketahuan teman-teman, loh sebentar kok ini selangnya kok masih gantung gitu, masih ke bawah gitu kan. Terus akhirnya dipanggil lah perawat yang disuruh itu, yang tadi awalnya buat motong, ini kenapa kok belum kayak gitu kan. Akhirnya aku balik lagi ke kamar aku teman-teman ya, jadi gak jadi pulang ya gara-gara perkara selangnya masih ada sama kantongnya itu masih ada. Akhirnya tuh udah deh teman-teman dipotong, dan teman-teman tahu saat perawatnya ini motong itu terlalu pendek teman-teman, terlalu mepet sama perut aku. Misal ini perut aku ya teman-teman, nah selangnya tuh cuma berjarak kecil banget segini nih teman-teman, padahal katanya itu harus berapa senti gitu, tapi dia tuh mepet banget. Nah itu jadi berarti kalau misal aku gerak gitu ya, itu tuh bisa langsung masuk ke dalam gitu loh, bisa masuk ke perut aku kayak gini loh teman-teman. Nah habis itu diakalin lah gimana caranya biar selang ini tuh nggak masuk ke dalam. Akhirnya dikasih benang ya teman-teman yang dikaitkan di perut aku yang lain, jadi perut aku kayak dijahit kecil di sana ya buat ngaitin si selang ini biar nggak masuk ke dalam. Itu rasa itu sakit banget dan astaga kok bisa gitu loh terjadi hal seperti itu, bisa kelupaan gitu kan, tidak memotong selang dan kantong, dan yang kedua kok ya bisa motong sampai mepet banget gitu kan. Itu ya ibaratnya bahaya banget kan, suatu benda nanti bisa masuk ke dalam perut dan nanti cara ngorinya gimana ya, aku nggak mau deh kalau misalnya nanti harus dioperasi lagi gitu kan. Ya itu pengalaman menurut aku konyol banget sih ya. Mungkin ini pelajaran buat perawatnya itu yang mungkin masih baru, jadi masih belum paham karena istilah yang mereka pakai kan istilah medis ya teman-teman. Jadi ya aku sambil ngakak aja sambil kok bisa kayak gini. Hal konyol yang kedua yaitu suami aku beli air minum 1 galon. Nah kalau teman-teman ya nonton video short aku yang ini nih ya, yang waktu aku mau operasi yang ketiga ya, jadi itu kan
haus gitu kan di rumah sakit. Nah karena kita hanya beli minum air mineral yang kecil ya, jadi kita kan emang butuh banyak nih ya buat beberapa hari ke depan. Nah akhirnya suami aku tuh pergi ya, pamit pergi mau cari warung beli air minum, dan tahu nggak sih, dia langsung dong belinya tuh nggak yang 1-2 botol 2 liter atau 3 liter tuh enggak ya, tapi dia tuh langsung beli segalon-galon gede ya. Jadi air mineral yang 1 galon dia popong dari luar rumah sakit sampai ke dalam rumah sakit, dan itu bikin ngakak banget. Katanya dia tuh sepanjang jalan tuh diliatin orang, ditanyain orang, lu mas kok airnya gede banget ya, padahal kita itu ya di rumah sakit juga nggak bawa dispenser, nggak bawa alat yang buat nyedot airnya, dan dia tuh mantepan banget gitu teman-teman, asal bawa. Terus aku bilang, terus ini gimana minumnya, dia bingung ya, mau nggak mau ya harus dituang perlahan-lahan kayak gitu teman-teman ya. Itu konyol banget, padahal kan ada ya teman-teman ya air mineral tuh yang kemasannya tuh yang galon tapi yang kecil segini loh, ada kan. Nah tapi dia tuh enggak, belinya tuh ya bener-bener besar, dan itu sumpah itu konyol banget. Cerita lucu yang ketiga yaitu operasi aku yang kemarin ya teman-teman. Yang ketiga itu saat ini bener-bener saat sedang mau operasi, udah di ruang tunggu operasi, tinggal masuk ke ruang operasi utama deh gitu. Jadi teman-teman ya, aku belum cerita di video pengalaman aku yang operasi yang ketiga itu ya. Jadi itu ada momen konyol sebenarnya, kalau aku sekarang ingat-ingat tuh lucu banget ya lucu ya malu gitu. Kenapa? Karena aku nangis gara-gara anus aku sakit teman-teman ya, betul banget. Jadi kan kalau di video sebelumnya kan aku bilang kalau aku tuh sebelum operasi itu kan dikasih obat pencahar gitu kan, ada obat yang diminum dan juga yang lewat anus gitu kan. Nah kemudian teman-teman paginya saat mau operasi itu ada entah itu dokter, entah itu perawat, entah itu bagian apa yang operasi gitu kan, tuh datang lagi dan mengasih apa ya, kayak mau mengasih sumpelan gitu ya di anus aku. Itu kayaknya sebuah kasa gitu teman-teman. Nah aku nggak tahu entah itu kasanya yang terlalu besar atau kasanya yang apa namanya kasar gitu ya. Lah saat mau dimasukkan ke anus aku itu kan disuruh tahan nafas gitu kan biar gak sakit. Nah awalnya itu kayak kesusahan gitu loh teman-teman, memasukkannya kayak dipaksa gitu. Mungkin akhirnya tuh kayak lecet gitu ya kulit aku gitu kan di sekitar anus. Nah itu tuh rasanya tuh sakit dan ganjel banget. Nah ya udah ya aku tahan itu rasanya, rasa sakit gak enaknya itu, sampai aku akhirnya naik di kursi roda. Akhirnya aku baring di ruang tunggu operasi. Saat aku nunggu yang 30 menit itu loh teman-teman, yang aku dipasangin kabel-kabel gitu kan, yang ada monitornya. Itu tuh aku sambil nahan tangis teman-teman. Udah tahu dingin kan, tempatnya tuh dingin, terus ditambah tuh anus aku tuh makin perih teman-teman, makin sakit gitu kan. Aku akhirnya tuh nggak tahan lagi ya, akhirnya aku nangis pecah, akhirnya nangis. Kemudian tuh ada dokter kan di sana, itu akhirnya dokter itu tanya, "Loh, kenapa kok nangis? Gak usah takut," gitu kan. Nah, aku jawab, "Nggak apa-apa, aku tuh nggak takut kalau mau operasinya, tapi aku nangis karena anus aku tuh sakit." Aku bilang kayak gitu sambil sesungguhkan. "Loh, emang kenapa? Tadi disumpel kayak gitu kan?" Oh iya, terus dokternya tuh sambil ketawa, "Oh iya nanti sampai dalam kita lepas ya, kita ambil." Terus udah deh teman-teman, akhirnya udah tiba waktunya aku dioperasi, masuklah ruang utama operasi gitu kan, didorong bednya tuh aku masih sambil nangis teman-teman. Terus dokter di sini tuh, "Lo kenapa kok nangis?" Katanya ini anusnya sakit, sumpelnya itu sumbatannya. Terus dijelasin, iya dikasih itu karena nanti biar gak keluar kotoran gitu kan. Iya tapi itu sakit ya, mungkin tadi waktu masanya emang kepaksa atau mungkin ada yang lecet. Akhirnya yaudah saya ambil ya gitu sumpelannya. Akhirnya diambil tuh teman-teman sumpelannya, dan teman-teman setelah dicabut rasanya tuh lega banget, ingat rasa perih, rasa sakit, rasa gak enak tuh langsung hilang. Di situ aku langsung lega. Terus dokter di sana tuh juga, "Gimana, masih sakit gak?" gitu kan. Terus enggak dokter, ya udah siap ya buat dioperasi. Iya, tapi aku nggak tahu ya teman-teman, setelah itu kan aku dibius ya teman-teman ya, nggak tahu setelah itu kapasnya dipasang lagi atau tidak. Pokoknya saat aku udah sadar, aku tuh udah nggak ada ininya, nggak ada sumpelnya tuh udah nggak ada gitu ya. Kemungkinan kayaknya nggak dipasang lagi ya, karena sumpah ya itu dokternya jahil banget, kapas gede gitu loh disumpelin ke anus gitu ya. Karena jadi teman-teman, di operasi aku sebelumnya, operasi yang satu yang kedua itu nggak ada acara pakai disumpelin anusnya teman-teman, baru di
3 kemarin itu disumbulin, jadi kayak shock banget. Kalau sekarang ingat tuh lucu banget, sumpah kocak banget. Nah itu tadi teman-teman 3 pengalaman lucu saat aku sebelum dan sesudah operasi kista endometriosis. Nah gimana nih teman-teman? Di sini teman-teman adakah cerita lucu, cerita seru ataupun cerita konyol saat di rumah sakit? Boleh banget dong sharing ya, langsung aja komentar di bawah. Boleh juga kok langsung DM ke Instagram aku @wulandani. Nah, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.